juga ada 4, Bu. Lamun disebutkan ada 40.000 nyawa di sana, tapi kalah dengan 1.400 pasukan. Sok akal nggak, Bu? Iya. Harusnya mah menang yang 40.000 ini, dan posisinya mereka diam, kalah dengan 1.400 pasukan. Karena memang pada dasarnya orang-orang Yahudi ini sudah dikabarkan bahwa mereka ini pengecut, penakut, senang dengan harta. Jadi lebih baik kehilangan yang lain daripada kehilangan harta. Akhirnya kaum muslimin sepakat kali ini mereka mau menuju ke Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah memusatkan perhatiannya ke Khaybar. Satu-satu di bawah. Masih ingat gak apa yang diucapkan Rasulullah ketika perang Ahzab? Kan dari tahun 1 sampai 5 kaum muslimin terus diperangi. Jadi bukannya kaum muslimin yang mendatangi, terus aja diperangi. Awalnya diperangi di Badar, kemudian diperangi di Uhud, kemudian diperangi di Ahzab. Setelah beres perang Ahzab, kata Rasulullah SAW, ini yang terakhir kali kita diserang. Setelah ini kita yang akan mendatangi mereka. Jadi tidak lagi nunggu bola, jemput bola. Ini mumpung perjanjian damai nih, berarti kita ke Khaybar. Tapi untuk ke Khaybar ini Rasulullah tidak mau melibatkan orang-orang munafik. Maka jumlahnya yang ikut sedikit. Karena untuk menjemput janji Allah, yaitu di Quran surah Al-Fath ayat 20. Di Quran surat Al-Fath ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Ada harta rampasan yang banyak sekali yang Allah janjikan, yaitu di Khaybar. Tapi kan tidak disebutkan ini teh Khaybar atau apa. Rasulullah dan orang beriman tahu, kita sudah dijanjikan, ada 2 janjinya. Satu janjinya kemenangan di perang di Hudaybiyah, yang kedua takluknya Khaybar. Karena di tahun 1 sampai 6 ini kaum muslimin ini miskin. Kata Aisyah, itu sudah bisa 4 bulan dapur ngebul. Sakingku tidak ada yang bisa kita makan. Kenapa ada ghanimah? Coba ibu. Karena perangnya juga masing-masing bawa senjatanya. Yang kemarin kurban tahu ya, rasanya ternyata bedog teh mahal. Makin seket makin mahal. Ini mau perang masa mau bawa pisau dapur? Berarti yang perang ini dia punya ekonomi. Makanya perang mau jalan kaki, dia bawa kudanya sendiri, nggak disuplai oleh Rasulullah, karena Rasulullah nggak punya apa-apa. Maka yang berjihad ini, ketika mereka berjihad di jalan Allah, mereka kan berjihad apa? Hartanya juga dibawa. Nyata unta dan kudanya. Kenapa bawa untanya dari jalan teh lapar ibu? Manya ke Rasulullah, ya Rasulullah mana tim konsumsinya ada? Tapi beda ketika nanti di Jamar Umar bin Khattab digaji. Untuk yang jihad ini di rolling 4 bulan sekali jihadnya. Maka tidak ada lagi ghanimah ketika dapat jatuh musuhnya masuk kas negara. Tidak lagi dibagi ghanimah. Tapi ini mah dibagi ghanimah gitu kata ibu ya. Maka ada ghanimah. Maka misalnya nih saya punya kendaraan kuda. Beda dengan yang jalan kaki. Nanti pembagian ghanimahnya. Orang yang jalan kaki dengan yang bawa kuda ini beda hasil ghanimahnya. Yang bawa kuda ini 2, yang cuman bisa jalan kaki aja cuma kebagian 1 bagian. Begitu. Dan kekhususan kalau yang membunuh. Contoh nih. Misalnya Afwan ngebunuh
Abu Jahal. Ini bagian saya nih, Abu Jahal. Maka seluruh harta dari Abu Jahal ini, atau nanti yang dipakai oleh Abu Jahal di sini, semuanya jadi milik Afwan. Contoh. Tapi yang di misalnya nggak ketahuan ini meninggalnya sama siapa, dikumpulkan, dibagi 1/5-nya untuk Rasulullah, sisanya untuk kaum muslimin, dibagi-bagi. Ini udah diceritakan di Quran surat Al-Anfal ya, tentang parasea. Tentang Quran surat Al-Anfal isinya awalnya adalah parasea gara-gara minta ghanimah. Nantilah kalau udah hafal Quran itu rame tuh Quran surat Al-Anfal. Baik, kembali lagi ke Khaybar. Rasulullah tahu Quran surat Al-Fat ayat 20. Kita hafal. Ya, Al-Fat ayat 20 ini Allah akan ngasih Khaybar. Tapi yang kaum muslimin nggak tahu maksud dari Quran ini. Mau ngasih ghanimah weh. Dan Rasulullah tuh tahu kalau orang-orang munafik mereka meriweuh ku selametan gitu nya, riweuh ku ghanimah teh. Akhirnya kata Rasulullah diumumkan, yang boleh ikut berperang adalah yang terbiasa berperang, yang biasa ikut jihad dari zaman Badar, Uhud, Ahzab. Selain daripada itu tidak boleh ikut. Ada untungnya orang-orang munafik ini tidak ikut. Karena kalau orang-orang munafik ikut, kumaha kata ibu, ngacaukeun duri dalam daging dan semuanya. Tapi tetap orang munafik ini mengirim kabar, mengirim sinyal. Siapa lagi kalau bukan siapa dedengkot kaum munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat namanya juga sangat islami ya. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka jangan ketipu dengan nama gitu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngirim utusan ke Yahudi supaya bilang gini, Muhammad akan mendatangimu katanya. Maka hati-hatilah. Tuh, sudah dikabarkan ke Khaybar. Akhirnya orang Khaybar ini berjaga-jaga dan bersekutu dengan Ghatafan. Nah, ingat kan tadi musuhnya ada 3, Ghatafan, Baduinya, Ghatafan teh Baduy, Ghatafan, daerah Najd, Yahudi dan Quraisy. Quraisy sudah nggak bisa ikutan karena ada perjanjian damai. Akhirnya Yahudi menggandeng Ghatafan untuk jadi blokade ke Khaybar ini dengan perjanjian. Nah ini tuh masih ada timbal baliknya. Dengan perjanjian setiap tahun hasil perkebunan kurma dari Khaybar ini setengahnya milik Ghatafan. Setuju? Setuju. Dipenuhi tidak? Tidaklah, ada elehnya. Khaybarna eleh. Bahkan ketika Khaybar ini jatuh di kaum muslimin, barulah Aisyah berkata, untuk pertama kalinya kita merasakan kenyang setelah Khaybar runtuh. Saking miskinnya, baru ketika Khaybar jatuh, kaum muslimin baru merasakan kekenyangan. Masya Allah, sudah maghrib. Alhamdulillah. Bocorannya bagaimana? Apa saja yang dilalui oleh kaum muslimin ketika nanti di perang Khaybar, insya Allah bersambung, akan dikabarkan di pekan depan insya Allah. Apa saja? Tidak mudah pastinya ya. Peristiwa-peristiwa apa saja? Peristiwa Ali bin Abi Thalib itu sakit matanya, jadi banyak mukjizat ketika terjadi di perang Khaybar. Ada orang juga yang ketika itu masuk Islam tidak pernah sujud, kemudian dia syahid dan masuk surga, padahal waktu itu masuk Islam. Siapa dia? Nah nanti dikisahkan di pekan depan insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah kata ibu semuanya.